Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada malam hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk pimpinan dan penyertaan-Mu di sepanjang hari ini. Tuhan sudah menolong kami dalam segala aktivitas kami. Pada saat ini kembali kami mau mendengar sabda kebenaran firman-Mu. Terangi hati kami Tuhan, agar kami mengerti dan sungguh taat pada setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam Roma 8 ayat yang ke-28. Tertulis demikian. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita ada dalam masalah, ketika kita ada dalam persoalan, kita ingin mencari tahu solusinya bagaimana. Kita berpikir begitu rupa dan berusaha menemukan jalan keluar. Kita berdoa minta pertolongan Tuhan. Dan terkadang sampai pada satu titik di mana kita bertanya tentang apa yang dapat Tuhan kerjakan dalam masalah kita. Apa yang dapat Tuhan lakukan dalam kegagalan kita, dalam penyakit kita, dalam persoalan keuangan, dalam persoalan rumah tangga, dalam tantangan di pelayanan, dan dalam berbagai kesulitan yang kita alami. Wajar kalau kita bertanya, karena memang kita sedang dalam pencarian akan jawaban. Namun demikian saudara, kita perlu mengerti dari firman Tuhan, bahwa masalah bukanlah akhir, kesukaran bukanlah ending, kegagalan bukan berarti hidup kita selesai, sebab masih ada jalan keluar di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Dan Tuhan dapat mengerjakan sesuatu yang baik dari masalah yang ada. Yusuf mengalami masalah dan kegagalan. Selama 13 tahun, ia mengalami yang namanya kegagalan dan kehancuran akibat fitnahan dan kebencian dari orang-orang yang ada di sekitarnya, bahkan dari saudara-saudaranya sendiri. Kelihatannya seperti tidak ada jalan keluar bagi Yusuf yang saat itu menjadi seorang imigran di negeri Mesir. Tapi rupanya masalah dan kegagalannya dipakai Tuhan untuk membawanya naik menjadi seorang pemimpin. Begitulah dalam hidup kita saudara. Tuhan dapat memakai masalah yang kita alami untuk membawa kita naik. Roma 8 ayat 28 berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ayat ini mengandung janji bagi setiap kita, bagi saudara dan saya, orang-orang yang mengasihi Tuhan, bahwa setiap persoalan, setiap kesukaran, bahkan penderitaan akan membawa kita pada kebaikan sesuai dengan rencananya. Tuhan turut bekerja, dan ini menandakan bahwa Ia aktif dalam berkarya di setiap keadaan kita. Bahkan sekalipun keadaan itu nampaknya tidak mengenakan bagi kita. Kebaikan apa yang dapat dihasilkan dari masalah yang kita alami? Kita perlu tahu ada 3 hal kebaikan yang dihasilkan, yang Tuhan kerjakan. Yang pertama adalah diri kita menjadi lebih baik. Persoalan, ujian, kesukaran atau kegagalan dipakai Tuhan untuk menjadikan diri kita lebih baik. Ada perubahan yang terjadi dalam diri saudara dan saya. Dari yang tidak baik menjadi baik. Dari yang kurang baik menjadi lebih baik. Dari yang dulunya pemabuk jadi pribadi yang berguna. Dari yang gampang emosi menjadi lebih sabar. Dari yang suka dosa jadi pelaku kebenaran. Target utama dari perubahan
ke arah kebaikan adalah diri kita pribadi. Masalah biasanya akan tetap ada kalau diri kita belum berubah menjadi lebih baik. Yang kedua, saudara, pemulihan keadaan. Tuhan punya rencana yang baik untuk memberikan hari depan yang penuh dengan harapan. Rencana ini tidak berubah, tapi tetap sama buat saudara dan saya. Dan rencananya itu terkadang mengizinkan kita melalui lembah kekelaman. Tapi tujuannya bukanlah untuk membiarkan kita dalam keadaan terpuruk, namun untuk membawa kita naik. Masalah akan membawa kita pada pemulihan. Masalah akan membawa kita kepada berkat dan pertolongan Tuhan. Yang ketiga, saudara, keselamatan kekal. Pada akhirnya, tujuan akhir dari segala sesuatu adalah keselamatan kekal kita di dalam sorga. Segala penderitaan di dunia tidak ada lagi. Tidak ada lagi air mata, tidak ada lagi kesedihan. Yang ada hanyalah kemuliaan dan kebahagiaan kekal. Saudara yang dikasihi Tuhan, di sepanjang tahun 2024 ini, mari sadari akan tujuan Tuhan yang baik dalam hidup kita. Dia turut bekerja untuk membawa kita pada kebaikannya, seturut dengan rencananya. Hanya ada satu yang perlu dari kita, yaitu tetap mengasihi Dia dan tinggal dalam panggilannya dengan hati yang setia. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu. Kami sadari bahwa Tuhan bekerja dalam segala hal. Tuhan bekerja dalam masalah, Tuhan bekerja dalam persoalan, Tuhan bekerja dalam penderitaan kami. Tuhan pakai semuanya untuk membuat kami menjadi lebih baik. Secara pribadi, kami berubah ke arah lebih baik, dibentuk dan disempurnakan seturut kehendak-Mu. Dan keadaan kami juga Tuhan ubahkan menjadi lebih baik. Kami dibawa kepada pemulihan, kepada hari depan yang penuh harapan. Dan di atas semuanya, Tuhan membawa kami untuk masuk dalam kemuliaan-Mu yang kekal, menerima keselamatan yang Tuhan sudah janjikan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur karena Tuhan baik dan Tuhan mengerjakan kebaikan dalam kehidupan setiap kami. Berkati kami Tuhan di sepanjang malam ini, dalam istirahat kami. Berikan kami tidur yang nyenyak dan bangunkan kami kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru. Kami berdoa membawa setiap pergumulan kami. Biarlah tangan Tuhan melawat setiap kami dan menyatakan kuasa, pertolongan, mujizat-Mu bagi kami. Ada kesembuhan, ada kelepasan, ada pemulihan, ada pertolongan, ada jalan keluar yang ajaib yang Tuhan kerjakan. Ampunilah kami Tuhan akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan tuntun kami menjadi sempurna, seperti kehendak-Mu. Berkatilah bangsa dan negara kami Indonesia, juga semua bangsa di dunia ini. Berikanlah keamanan, kedamaian, dan kesejahteraan. Dan lawatlah setiap orang dari segala bangsa, supaya percaya kepada-Mu dan terima anugerah keselamatan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Sorgawi, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.